Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin. Kali ini saya akan perlihatkan buat teman-teman semuanya antara Honda Beat tipe tertinggi dengan Scoopy tipe tertingginya. Kalau teman-teman mau memilih, kira-kira pilih Scoopy atau Honda Beat nih. Karena dari segi harganya selisihnya lumayan banyak. Dimana untuk Honda Beat Deluxe ini harganya di arah kami di Ketangguhan Brebes, Jawa Tengah, atau teman-teman yang ada di plat G, plat K, plat H, plat AD ini harganya Rp19.725.000. Kalau Scoopy-nya yang tipe tertinggi juga yaitu tipe stylish warna brown juga yaitu Rp23.300.000. Jadi di sini ada selisih harga sampai 3,5 jutaan teman-teman. Tetapi untuk basis mesinnya sebenarnya ini memiliki basis mesin yang sama yaitu 110 cc SOHC berpendingin udara. Nah, yang membedakannya sampai harganya selisih 3,5 juta itu apa saja? Mari kita lihat satu persatu teman-teman. Yang pertama dari segi desainnya teman-teman. Untuk desain Honda Beat itu lebih kecil, lebih simple ya. Kemudian dia itu terkesan lebih agresif dibandingkan dengan Scoopy-nya. Yang mana kalau Scoopy itu memang tampilannya kesannya itu retro teman-teman. Sehingga dengan tampilan yang retro juga memberikan nilai plus juga teman-teman. Tampilannya dari depannya, dari belakangnya, dari sampingnya. Ini kelihatan bahwa Scoopy itu ya tampilannya nggak kayak Honda Beat yang lebih agresif. Tetapi dia itu lebih ke arah retro, elegan seperti itu teman-teman. Dari segi bodinya, Scoopy ini lebih besar untuk bentuknya dibandingkan dengan Honda Beat-nya teman-teman. Nah, selanjutnya yang membedakan lagi selain daripada harganya, kemudian dari segi bodinya, dari ukuran bannya juga berbeda. Scoopy ini memiliki ukuran ban yang lebih besar dibandingkan dengan Honda Beat-nya teman-teman. Ya, sangat terlihat timpang sekali di sini. Untuk ukuran bannya, dimana untuk Scoopy memiliki ukuran ban 100/90 ring 12, sedangkan Honda Beat-nya ukurannya 80/90 ring 14. Ini sangat beda sekali ini teman-teman. Nah, seperti ini. Tuh. Jadi ketika ban tapak lebar seperti ini, ketika kita agak jalan buat leak-leuk kayak gini, terasa banget lebih napak dibandingkan dengan ban yang lebih kecil seperti itu teman-teman. Kemudian untuk dari suspensinya, suspensi sih sama ya, menggunakan suspensi teleskopik, cuma bedanya yang tipe Deluxe Beat ini menggunakan warna hitam, untuk tipe stylish dari Scoopy ini menggunakan warna silver. Secara pengereman juga terlihatnya sama, model disnya sama, untuk kalipernya ini pakai Nissin, piston tunggal juga sama ya. Nah, ini juga menggunakan Nissin, kalipernya warna hitam bedanya teman-teman. Bedanya di warnanya. Sama model velg, sama-sama bannya sudah tubeless teman-teman. Itu di bagian ban depannya. Kemudian kita ke bagian fiturnya dulu nih Kang. Untuk fitur-fiturnya Honda Beat itu sendiri di bagian tampilan sini panel meternya ini kombinasi digital dengan analog ya. Dimana di sini ada kecepatan, di sini ada untuk total kilometer sama indikator bahan bakar, dan di bagian sini ada indikator lampu jauh, kemudian ISS, indikator sen, dan juga di sini ada indikator eco, indikator engine. Sudah dilengkapi dengan ISS atau idling stop system yang mana bisa menghemat BBM saat kita stop and go maksudnya. Dan di sini ada tombol starter, lampu jauh dekat, klakson, dan juga sen. Kalau kita lihat ke bawah, kontaknya Honda Beat ini masih menggunakan kontak konvensional atau kontak kris seperti ini. Nah, untuk pengamanannya juga di sini masih menggunakan keamanan yang memang ya standar ya teman-teman. Di bagian sini kunci setang paling sama yang magnet seperti itu ya. Dan di sini ada bagasi kecil di sebelah kiri. Di sini ada power outletnya juga. Untuk power outletnya ini masih membutuhkan adaptor Kang, belum tipe USB. Tuh. Nah, selanjutnya kita lihat untuk di Scoopy-nya. Kenapa lebih mahal? Karena di sini Scoopy itu sudah lebih unggul Kang. Kalau secara tampilan memang di sini kombinasi digital dengan analog juga, tetapi tampilan dari Scoopy itu terlihat lebih berkesan, lebih ya tampilannya itu beda ya. Di sini untuk yang
Di sini lebih terlihat besar, kemudian yang digitalnya juga terlihat lebih besar. Secara fitur-fiturnya kalau di bagian sini sama, ada ISS, ada tombol starter, ada lampu jauh dekat, klakson dan juga sen, kemudian ada kecepatan. Tetapi ada yang berbeda, ISS-nya ada sama, sennya ada, lampu jauhnya ada, engine sama eco-nya juga ada. Nah, di sini ada indikator alarmnya. Jadi kalau Scoopy yang tipe tertinggi ataupun yang tipe terendah itu sudah dilengkapi dengan alarm dan juga unsperback, teman-teman. Kemudian secara tampilan di bagian yang digital ini juga memuat beberapa informasi yang tidak ada di Honda Beat. Kalau di Honda Beat hanya ada untuk total kilometer sama indikator bahan bakar, di sini tidak. Ada jam digitalnya, ada pergantian olinya, ada untuk average-nya rata-rata 1 liter berapa kilometer, kemudian ada untuk pergantian oli ya, kemudian nanti sama ada untuk yang sama kayak di Honda Beat yaitu total kilometer dan juga indikator bahan bakar, sama ada tripnya, itu lebih unggul. Dan di sini ada tombol-tombolnya juga, teman-teman ya. Kemudian di bagian bawahnya, nah di sini ada laci yang tertutup kalau di bagian Scoopy, kemudian lumayan besar dan juga dalam, teman-teman. Serta di dalamnya juga dilengkapi dengan power outlet atau power charger, yang power chargernya lebih unggul dibandingkan dengan Honda Beat, di mana dia menggunakan tipe USB sehingga tak perlu adaptor. Kalau di sebelah kanan di sini ada bagasi kecil tapi tidak tertutup. Nah, di sini keunggulannya lagi, Scoopy ini sudah menggunakan smart key system atau keyless ya. Seperti ini, teman-teman. Tentunya menggunakan keyless seperti ini ya jauh lebih aman dibandingkan dengan kontak biasa, meskipun tidak ada yang 100% aman, tetapi sudah jauh lebih aman seperti itu, teman-teman. Nah, itu secara fitur Scoopy lebih unggul, bannya lebih gede. Kemudian dari segi kita berkendara, teman-teman, saat saya mengendarai Scoopy itu terasa nyaman. Posisi antara tangan ketika duduk itu dengan Honda Beat 11-12, tetapi yang akan terasa berbeda, ini setangnya agak terasa lebar sedikit, joknya ini lebih lebar. Jadi ketika duduk di sini kemudian kita pegang stang jalan, itu kerasa banget si jok ini menopang pantat kita dengan sempurna, bisa dikatakan semuanya tertopang. Tetapi ketika duduk di Honda Beat, untuk posisi readingnya 11-12 Kang, dengan Honda Beat-nya. Tetapi di sini tidak tertopang semuanya. Meskipun kalau empuknya sih sama-sama empuk ya. Jadi nggak jauh beda antara Scoopy dengan Honda Beat, teman-teman. Jadi nanti yang membedakan di sininya, pas posisi duduk, ini si pantatnya yang berbeda. Terasanya itu berbeda, teman-teman. Kemudian dari segi kita saat handlingnya, kalau handlingnya Honda Beat itu karena dia kecil, itu terasa lebih ringan, teman-teman. Ketika salap-salip di jalan yang padat, ini terasa lebih agresif lah, lebih lebih enak buat masuknya dibandingkan dengan Scoopy-nya yang memang secara bodinya, model stangnya juga ini telanjang dan agak sedikit lebih lebar. Itu, teman-teman. Kemudian dari segi kapasitas, kalau bahasa kapasitas, secara kapasitas tangki bensinnya baik di Honda Beat ataupun Scoopy itu memiliki kapasitas yang sama, yaitu 4,2 liter. Namun untuk di bagian bagasinya ini berbeda, karena Honda Beat hanya 12 liter untuk kapasitasnya, teman-teman. Sedangkan Scoopy-nya ini memiliki kapasitas yang lebih besar, yaitu 15,4 liter. Kalau tangki bensinnya sama 4,2 liter. Nah, itu dia, teman-teman. Kemudian di bagian belakang ini, secara di bagian footstep-nya dulu, untuk Scoopy menggunakan aluminium seperti ini ya. Tampilannya juga lebih keren, terlihat lebih sporty, dan juga di bagian CVT-nya ini menggunakan cover yang warnanya silver, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian velgnya juga warna silver, dan di bagian tulisan Scoopy di belakang sini pakai timbul yang chrome. Selanjutnya kalau kita lihat di Honda Beat-nya juga sama, tulisannya di sini timbul. Kemudian di bagian sini CVT-nya ini berbeda, ini pakai warna hitam, teman-teman. Nah, pakai warna hitam. Tetapi Honda Beat ini masih dilengkapi kickstarter atau selahan. Sedangkan di Scoopy-nya yang tipe stylish yang pakai keyless ini nggak ada selahannya, Kang. Itu bedanya. Secara pengereman sama ya, pengeremannya sama-sama pakai tromol. Nah, ini footstep-nya, teman-teman.
Nah, bicara mesinnya itu ya 110 cc SOHC berpendingin udara seperti ini modelnya, rangkanya juga ISAF sama. Kemudian untuk hematnya itu secara beratnya saja sudah berbeda, Kang. Secara bobotnya Honda Beat ini bobotnya tipe Deluxe 90 kg. Sedangkan Scoopy yang tipe tertinggi, tipe Stylish ini bobotnya 94 kg. Sehingga ya tentunya dengan berat yang berbeda, untuk konsumsi bahan bakarnya juga berbeda ya. Apalagi nanti untuk pemakaian dengan orangnya yang bawa beratnya juga berbeda, itu juga akan berpengaruh. Sehingga dari AHM itu sendiri untuk konsumsi bahan bakarnya Honda Beat itu bisa mencapai 60 km per liter, sedangkan Scoopy-nya ini 59 km per liternya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat dari bannya. Kalau ini pakai Federal, ukurannya 90/90 ring 14, dan di bagian knalpotnya ini ada covernya berbahan plastik kasar, ada motif seperti motif karbon untuk Honda Beat. Kemudian untuk ini Scoopy-nya, teman-teman. Nah, kalau di sini untuk tutup knalpotnya warnanya silver seperti ini, dan juga lentur, teman-teman. Pakai bahan yang halus. Nah, ini modelnya juga sama, sedangkan ukuran bannya ini lebih besar. Pakainya IRC, kebetulan kadang ada yang IRC, ada yang Federal, di mana ukurannya 110/90 ring 12 untuk Scoopy-nya, pakai tromol di bagian pengeremannya. Kemudian secara lampu, nah yang membedakan tampilannya saja. Untuk lampu-lampu untuk Honda Beat dan juga Scoopy sama-sama menggunakan lampu bohlam biasa di bagian lampu belakang, baik lampu sen, lampu rem, lampu pencahayaan plat nomor. Ini antara Honda Beat dan juga Scoopy sama, Kang, masih menggunakan lampu bohlam biasa. Nah, hanya beda tampilannya saja. Ini untuk Honda Beat, di sini ada pencahayaan plat nomornya juga. Nah, sedangkan lampu utamanya Honda Beat ini menggunakan lampu LED, tetapi bukan LED proyektor kayak di Scoopy-nya. Scoopy-nya memang lebih unggul dan lebih terang, teman-teman. Untuk lampu sennya sih ini masih bohlam biasa. Nah, ini untuk Scoopy-nya yang mana menggunakan lampu LED proyektor yang lebih terang dibandingkan dengan Honda Beat-nya. Tetapi untuk lampu sennya ini masih sama, masih menggunakan yang bohlam biasa. Secara sistem pengereman juga sama, yaitu CBS atau Combi Brake System, teman-teman. Nah, itu dia mengenai Honda Beat dengan Scoopy. Secara ketika kita berkendara itu memang secara pantat kita tertopang dengan sempurna ya di Scoopy-nya dibandingkan Honda Beat-nya. Untuk posisi berkendaranya itu nggak jauh beda menurut saya, teman-teman. Jadi ketika kita duduk pegang stangnya itu posisinya nggak jauh berbeda. Cuma nanti akan merasakan perbedaannya, stangnya Scoopy agak terasa lebih melebar dan di sini terasa tertopang di bagian pantatnya. Secara fiturnya jelas Scoopy ini jauh lebih unggul, baik tampilan di panel meter, kemudian sudah menggunakan smart key system atau keyless. Secara kapasitasnya juga lebih besar dibandingkan dengan Honda Beat, sehingga ya memang Scoopy itu lebih mahal karena beberapa poinnya banyak sekali, teman-teman, yang berbeda, yang lebih unggul, termasuk dari bannya, kapasitas, fiturnya, keamanannya yang sangat berbeda, sehingga memang ketika harganya berbeda ya yang saya rasakan ya masih oke-oke saja, teman-teman. Oke, itu saja untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.